nomor telepon berhantu. Kau mungkin berpikir itu adalah judul film horor fiksi. Tapi ini adalah kisah nyata. Beberapa waktu lalu, kisah ini menjadi sorotan di banyak surat kabar ternama. Ada satu lagi aspek dari kisah ini. Salah satu reporter dari sebuah surat kabar menjadi korbannya saat dia berusaha menyelidiki kebenaran cerita ini. Pada April 2009, beberapa reporter Dainik Samachar mengetahui nomor telepon ini. Kau serius? Nomor telepon hantu? Jadi Nisa meliput berita ini? Iya, teman Nisa kerja di perusahaan telepon itu. Dia yang memberitahunya tentang masalah nomor telepon hantu itu. Halo, ini hantu yang berbicara. Akting yang bagus. Hei Nisa, kau tahu sesuatu? Berita seperti ini menyebar dengan cepat di kantor kita. Aku setuju denganmu. Ada apa? Nisa, aku ingin kau katakan yang sebenarnya. Apa kau benar-benar menyelidiki cerita ini? Iya, benar. Tetapi, kurasa sebaiknya aku minta izin editor dulu ya. Kau tenang saja. Wawancaramu akan terbit minggu depan. Kita akan promosikan bakat barumu itu. Iya, baik. Silakan, kau boleh pergi. Baik, tentu. Oke, kita bicara lagi nanti ya. Pak. Aku tahu kau akan menertawaiku, tapi sungguh aku ingin meliput cerita ini. Ada seorang gadis yang menerima telepon, dan penelponnya adalah hantu. Aku ingin meliput cerita ini, lalu memuatnya di koran kita, Pak. Kenapa kau buang waktumu sendiri? Bisa saja itu pekerjaan orang iseng pada gadis itu. Bisa jadi kan? Tidak, Pak. Kalau itu benar, aku tidak akan membuang waktu untuk repot-repot meliput kisah ini, Pak. Aku sudah menemukan beberapa fakta. Aku menghubungi perusahaan provider nomor telepon itu, dan aku punya teman, Swati. Dia kerja di sana, Pak. Dan dia bilang kalau nomor itu sudah mati sejak lama. Tapi entah kenapa nomor itu kembali aktif, Pak. Dia kaget dan tidak tahu kenapa itu bisa terjadi. Itu aneh sekali kan, Pak? Tapi itu membuktikan apa? Tidak ada. Aku masih yakin kalau kisah itu tidak nyata. Pak, semua gadis yang menerima telepon ini menjadi gila. Pasti ada alasan di balik semua ini. Dia adalah salah satu korbannya yang dapat telepon dari nomor itu. Ini bukan rekayasa, Pak. Pokoknya aku ingin cerita nyata. Dengan semua detailnya. Baru bisa dimuat di halaman depan. Pasti, Pak. Terima kasih, Pak. Coba tebak. Aku tahu, aku dengar semua. Dan aku ucapkan selamat. Terima kasih. Kau tahu sesuatu? Tidak ada yang bisa menang debat denganmu. Jangankan si editor, aku saja tidak bisa menang. Katakan Nisa, apa kau sungguh-sungguh ingin meliput cerita konyol itu? Apa itu penting? Apa yang ingin kau buktikan? Vises, aku tidak melakukan ini untuk seseorang. Aku hanya ingin membuktikan pada diriku. Aku rasa hantu atau arwah tidak bisa menelpon orang, kan? Aku yakin mereka tidak bisa membuat orang jadi gila. Dengarkan aku. Bagaimana kalau cerita itu benar dan terjadi sesuatu padamu? Berarti aku yang salah kira. Itu saja. Dasar kau ini. Halo? Halo? Siapa ini? Visa, kau mau makan malam bersama denganku? Vises, jangan macam-macam. Kau ini. Dengar ya, aku sudah simpan nomor hantu itu. Dan aku yakin suaranya tidak menyeramkan seperti suaramu. Dah. Dah. Sembilan 4158 17683 94158
683. Tidak, aku harus telepon tidak ya? Aku akan telepon. Halo? Selamat malam Nona, kami punya penawaran khusus bagi Anda untuk kartu kredit baru. Maaf, aku tidak tertarik. Dasar, mereka terus saja menelpon menawarkan produk. 9, 4, 1, 5, 8, 1, 7, 8. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Aku takut tanpa alasan. Tidak terjadi apapun. Tapi bagaimana dengan ceritaku? Bagaimana kesimpulannya? Ya Tuhan. Ya sudahlah. Aku telepon lain kali saja. Nisa, kau dari mana saja? Aku menunggumu dari tadi. Semua orang sudah pergi. Ayo cepatlah, Nisa. Maaf, Vises, apa kau tahu? Tidak ada yang namanya nomor hantu. Itu hanya gosip. Nomor itu bahkan tidak ada. Sekarang aku mulai ragu. Menurutmu, apa ada orang yang bisa memberi kutukan pada teknologi? Bagaimana menurutmu? Coba bayangkan, ada nomor telepon yang sudah mati. Lalu ada hantu yang menelpon dari nomor itu. Yang benar saja. Baiklah, kau pikir apa yang terjadi selanjutnya? Hantunya akan keluar dari telepon dan mencengkram gadisnya. Aku yakin itu pasti akan seru. Vises, kalau ada yang menyebarkan gosip ini untuk menakuti orang, aku akan mencari siapa orang itu. Dan aku akan menghajarnya habis-habisan. Iya, hajar dia. Kita pergi sekarang. Kewajiban media telah berkembang dalam dekade terakhir ini. Adalah tugas seorang jurnalis untuk membuka sebuah kebenaran. Aku sudah menyetel HP-ku silent. Aku tidak tahu kenapa berbunyi. Maaf, Pak. Bahkan hari ini tidaklah mudah untuk menemukan jurnalis sejati. Jenis berita yang diterbitkan pada... Maaf, Pak. Seperti kukatakan tadi, Maafkan aku, Pak.
Coba kuperiksa kenapa telepon ini bisa bunyi. Itu untukmu. Ayo. Jawab teleponnya. Kau ingin tahu yang sebenarnya, kan? Tidak. Aku tidak akan jawab teleponnya. Tidak mau. Dengar. Ini untukmu. Kau harus bicara. Cepat. Suman, apa ada kabar tentang Nisa? Kau tahu di mana dia? Sudah berapa kali aku telepon, dia tidak menjawab. Tidak, Vises. Aku tidak tahu di mana dia. Bahkan hari ini dia tidak datang ke kantor. Baiklah. Dia belum pernah seperti ini sebelumnya. Selama ini, dia selalu menjawab teleponnya. Pasti ada masalah, aku harus melakukan sesuatu. Nisa? Nisa, kau di sana? Nisa, buka pintunya. Nisa, kau baik-baik saja? Nisa? Nisa? Kenapa dia tidak menjawab?
Nisa, jawab teleponnya. Nisa, buka pintunya. Jelas ada yang tidak beres. Nisa? Nisa, di mana kau? Nisa? 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 Ya Tuhan, Nisa? Nisa, ada apa denganmu? Nisa, bangun. Nisa, bangun. Pada saat Nisa bercerita pada kami tentang nomor hantu itu, kami semua menertawainya. Dan tidak ada yang tahu kalau apa yang dikatakannya itu sebenarnya nyata. Dan nomor hantu itu sudah merubah hidup Nisa selamanya. Ayo. Permisi dokter, bagaimana keadaannya? Keadaan jantungnya normal. Dia perlu waktu pemulihan. Dokter, sebenarnya ada apa dengan Nisa? Dia trauma mental. Dia dalam keadaan shock yang sangat berat. Tolonglah dokter, apa aku bisa menemuinya? Tentu saja. Terima kasih. Coba saja aku tahu kenapa kau bisa seperti ini, Nisa. Aku tidak tahu apa masalahnya. Selain aku, ada banyak nomor hantu yang telepon masuk. Dan ini adalah nomor yang sama yang dibicarakan Nisa. Apa ada hubungan antara nomor itu dan kondisi Nisa? Tidak. Aku rasa itu tidak mungkin. Nisa bilang nomor itu tidak aktif. Itu hanya gosip belaka. Apapun yang terjadi, aku harus tahu yang sebenarnya. Itu mungkin alasan kenapa. Tenang Nisa, kau akan baik-baik saja. Apa? Dalam waktu 2 bulan, 13 gadis menjadi gila karena nomor ini. Bagaimana ini mungkin? Ada sesuatu yang aneh. Swati Misra. Halo? Swati Misra? Hai Swati, ini aku Vihes. Aku adalah teman Nisa sekaligus rekan kerjanya juga. Swati, bisa kita bertemu? Ini penting sekali. Oke, baiklah. Baik, terima kasih banyak. Aku akan ke sana. Dadah.
Tidak ada hubungan lagi antara perusahaan dan nomor itu. Malah nomor itu sudah tidak aktif sejak 2 bulan yang lalu. Dan perusahaanku tidak mengeluarkan nomor itu lagi. Tapi ada banyak telepon masuk dari nomor itu. Iya, Nisa ingin lihat catatan panggilan nomor itu. Ini adalah catatan panggilan keluar yang berasal dari nomor itu. Terima kasih banyak. Apa ada orang? Siapa di sana? Siapa itu? Nona, ada apa? Nona, tenanglah. Tenang. Nona, tenangkan dirimu. Cepat, beri dia suntikan. Baik. Lepaskan! Lepaskan aku! Tenang, Nona. Pegang dia. Yang kuat. Nona, pegang tangannya. Tenang, Nona. Semua akan baik-baik saja. Tenang ya, Nona. Ya, bagus. Tenang. Hai Swati, ini Vises. Bisakah aku minta tolong lagi? Vises, aku sudah mencoba membantumu. Sekarang kau mau apa lagi? Aku sudah memeriksa semua nomor yang kau berikan. Semuanya mati atau tidak aktif. Tapi aku tidak bisa membantumu lagi, Vises. Swati, hanya kau yang bisa membantuku mengetahui siapa pemilik nomor hantu itu sebenarnya. Siapa pemilik nomor ini dan dari mana asal telepon menakutkan itu? Dari mana nomornya aktif lagi? Vises, nanti kalau begini aku bisa dipecat. Hidup Nisa dalam bahaya. Swati, tolonglah mengerti. Saat ini Nisa sedang dirawat di rumah sakit. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi padanya. Bahkan dokter tidak mengerti. Dan kita hanya tahu bahwa Nisa menyelidiki nomor itu. Dan dia mendapat beberapa kali telepon dari nomor itu. Swati, informasi tentang nomor itu penting sekali bagiku. Hanya kau harapanku, kau adalah temannya. Tolonglah dia karena itu, Swati. Baiklah. Terima kasih, Swati. Sekarang banyak nyawa yang berada dalam bahaya. Dan kau mungkin saja bisa menyelamatkan nyawa mereka, Swati. Oke. Temui aku jam 2 di tempat yang sama. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Sulit sekali mendapatkan alamat tempat di mana nomor itu diterbitkan. Namanya adalah Priyanka Khosla. Hal yang sama juga pernah terjadi padanya. Itu nama pertama di daftar Nisa.
tentang para gadis yang menjadi gila. Oh ya, satu hal lagi. Ibunya mengajukan keluhan resmi. Kalau dia telah kehilangan teleponnya sebelum dia menjadi gila. Ini alamatnya. Dan kuharap kau bisa menemukan informasi yang berharga di sana. Terima kasih. Tempat ini di luar Delhi. Tempatnya di pinggiran, tapi masih di bagian Delhi juga. Aku harap aku mendapatkan informasi tentang nomor hantu ini. Tidak perlu apa? Aku ingin bertemu dengan keluarga Khosla. Biarkan aku masuk, Pak. Tunggu sebentar ya. Halo, Bu. Silahkan. Iya. Namaku adalah Vises, dan aku seorang reporter. Aku perlu informasi mengenai nomor ponsel Priyanka yang digunakan sekitar 2 bulan yang lalu. Apakah kau ibunya? Iya benar. Memang benar kalau handphone Priyanka sudah hilang. Dan sekarang dia dalam keadaan syok. Setelah suamiku menghilang, dia kehilangan ponselnya dalam bis. Dalam perjalanan pulang dari kampus. Bolehkah aku menemui Priyanka? Aku mohon. Tapi dia tidak akan bisa menjawab pertanyaanmu. Ikutlah. Dia hanya bisa tidur setelah diberi obat penenang. Dia tidak punya kehidupan selain obat dan juga perawatan. Aku tidak tahu kenapa dia menjadi seperti ini. Ini aneh sekali. Tidak ada satupun foto ayah Priyanka di rumah ini. Berapa lama ayah Priyanka telah menghilang? Sudah 2 bulan. Maafkan aku. Aku permisi dulu. Meskipun keluarga ini punya banyak mobil, kenapa Priyanka kehilangan ponselnya dalam bis? Ini aneh sekali. Apa Anda punya pertanyaan yang lain? Oh ya, apa nama kampus tempat kuliah Priyanka? Bolivet. Terima kasih. Aku merasa kalau Nyonya Khosla tidak menceritakan semuanya kepadaku. Jadi aku sangat penasaran dan aku menyelidikinya lebih jauh. Aku minta secangkir teh, Pak. Teh ini segar sekali, Pak. Terima kasih, Pak. Aku mohon ceritakan tentang orang yang tinggal di sini, Pak. Alasanku kenapa bertanya tentang itu adalah karena aku ingin membeli rumah keluarga Khosla itu. Ceritakan tentang pemiliknya, Pak. Kita hidup di zaman yang aneh, Pak. Kau tidak pernah tahu niat orang sebenarnya. Kau tidak akan percaya sampai kau melihatnya sendiri. Yang kudengar, pemiliknya menghilang 2 bulan yang lalu. Rumah itu sekarang ditempati ibu dan putrinya. Sejak hari itu, saat ayahnya menghilang,
Putrinya mengalami kejang-kejang, tapi ibunya tidak pernah terlihat sedih sama sekali. Aku tidak mengerti. Dengarkan aku. Aku pernah mendengar Rajan Kosla itu bukanlah orang yang baik. Dia sering terlihat menatap gadis yang lewat, penuh dengan nafsu. Dan aku juga pernah mendengar kalau dia melakukan itu terhadap putrinya. Aku mohon jangan pukul aku. Aku akan lakukan apapun. Jangan pukul aku. Ayah, jangan lakukan ayah. Aku mohon jangan. Ayah, jangan pukul aku. Tidak, jangan pukul aku. Aku mohon jangan pukul aku. Aku mohon jangan pukul aku. Aku akan lakukan apapun, ayah. Jangan, jangan. Jangan pukul aku. Jangan lakukan itu. Aku mohon. Tenang, Wana, Jangan, tenang. jangan. Kau tidak Jangan, apa-apa. ayah. Kau akan baik-baik saja. Ayah, jangan lakukan Tidak itu. akan sakit. Tenang. Aku mau jangan Aku pukul minta tenang ya. Jangan. Sebentar lagi kau akan tidur. Tenang, tenang. Sudah selesai sekarang? Akar semua masalah ini ternyata adalah ayahnya Priyanka. Nisa ataupun Priyanka, kelakuan mereka berdua sama. Mereka merasa takut sekali, dan mereka juga tidak bisa tidur. Tidak. Jangan pukul aku. Jangan pukul aku. Sudah berapa lama ayahnya Priyanka menghilang? Sudah 2 bulan. Halo? Tidak, jangan pukul aku. Jangan pukul aku. Tidak, jangan pukul aku. Jangan pukul aku. Ini nomor yang sama. Swati, Halo Vises. Swati, apa yang terjadi? Celaka, dia berusaha bunuh diri. Apa? Lepaskan aku. Ayo cepat, cepat. Apa yang harus Kerja yang kulakukan? kuat. Jangan biarkan dia berontak. Swati, bagaimana bisa terjadi? Ayo Dia sedang cepat. tidur di kamarnya. Lalu mendadak terjadi sesuatu padanya. Berhenti. Pak,
Ada apa? Tolong buka pintunya, Pak. Aku ingin Tidak bicara bisa. dengan Nyonya Kosla sebentar, Pak. Katakan aku tidak mau bicara dengannya. Tutup saja gerbangnya. Nyonya Kosla, izinkan aku masuk. Aku tahu apa yang sudah kau lakukan pada suamimu. Biarkan dia masuk. Kau tadi bilang apa? Suamimu sudah menghilang 2 bulan yang lalu, bukan? Dan nomor telepon berhantu itu, mulai muncul setelah suamimu menghilang. Banyak gadis yang mendapat telepon dari nomor putrimu Priyanka. Dan semua gadis yang mendapat telepon itu, mereka tidak akan ingat apa-apa dan menjadi gila setelahnya. Sekarang aku mohon Nyonya, katakan padaku yang sebenarnya. Berapa banyak uang yang kau mau supaya kau diam? Aku tidak ingin memerasmu, Nyonya Kosla. Aku ingin tahu yang sebenarnya. Apa kau mengerti? Aku sudah mengatakan padamu apa yang aku ketahui. Kenapa kau tidak mengerti juga? Nyonya Kosla, kalau kau katakan yang sebenarnya, kita mungkin bisa menyelamatkan nyawa mereka. Bahkan kita juga mungkin bisa menyelamatkan nyawa Priyanka. Tolong mengertilah maksudku. Aku mohon. Aku menceritakan semuanya kepada Nyonya Kosla tentang seluruh 13 gadis yang mendapat telepon itu. Lalu mereka semua menjadi gila. Nisa juga di rumah sakit karena telepon itu. Priyanka dan Nisa menunjukkan gejala yang sama. Setelah ku katakan semua ini, dia mengatakan yang sebenarnya. Sebelum kau ke sini, beberapa orang juga pernah ke sini untuk mencari tahu yang sebenarnya. Semua ini berawal ketika mereka ingin tahu siapa yang menelpon. Lalu kukatakan pada mereka semua kalau putriku sudah kehilangan ponselnya di dalam bis. Dan ada orang iseng yang mengganggu mereka semua menggunakan nomor itu. Dia seperti binatang. Dia melihat semua gadis dengan penuh nafsu. Bahkan kepada seorang pembantu. Aku sudah berusaha menghentikannya. Kau ini punya seorang anak gadis. Kenapa kelakuanmu seperti itu? Lepaskan aku. Tidak malu dengan anakmu sendiri. Malam itu, aku terbangun. Lepaskan aku! Putriku dan aku menggali kuburan untuk orang jahat itu. Kami mengambil jasadnya dari mobil dan menguburnya.
Ayah, aku mohon. Aku mohon, Ayah. Jangan. Jangan. Jangan, Ayah. Jangan. Kau kenapa? Jangan, Ayah. Aku takut. Kita harus membawanya keluar dari sini sekarang juga. Ayo cepatlah. Ayo, Ayo cepat. Vises, ini kunci mobilnya. Yang ini? Iya. Ayo naik. Ayo naik. Nyonya Khosla, di mana kau mengubur jasad Rajan Khosla? Kenapa? Hanya ada satu cara menghentikan arwah jahatnya itu. Kita harus membakar mayatnya dan menghancurkan ponsel itu. Kalau tidak, dia tidak akan mengampuni Priyanka dan Nisa. Kita harus menghancurkan ponselnya. Jadi dia tidak bisa menggunakan pada orang lain lagi. Aku mohon katakan di mana kau menguburnya. Ikutlah denganku. Ayo, ayo nak, masuklah. Ayo cepat, ayo nak. Lepaskan aku! Lepaskan! Lepaskan! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Jangan mendekat! Tidak! Tidak! Itu ponsel. Ayo. Lepaskan aku! Tenang, Nona. Lepaskan! Tenang. Lepaskan! Lepaskan dia. Mereka melepaskanku. Dia benar-benar sudah gila. Dia tidak punya kendali atas pikirannya sendiri. Setelah itu, tidak ada lagi yang dapat telepon dari nomor berhantu itu. Tapi aku tidak bisa menolong Nisa. Sampai saat ini dia masih ketakutan mendengar bunyi telepon. Dan sejak saat itu aku tidak pernah membawa ponsel lagi. Aku tidak akan lupa atas apa yang kulihat. Menurut ahli paranormal Venus Sandal, beberapa arwah masih menyimpan ingatan tentang kejadian sebelum mereka mati. Jika arwah itu dipenuhi amarah dan juga kebencian, maka dia bisa menggunakan benda apapun yang tersedia untuk bisa menyusahkan atau membalas dendamnya. Itu artinya mungkin saja
bahwa arwah jahat terhubung dengan alat elektronik modern dan menggunakannya. Dalam keadaan ini, Shanti Pujan harus dilaksanakan untuk membebaskan arwah itu, atau jika mayatnya belum dikremasi, maka penting sekali untuk segera melaksanakan prosesnya dengan benar.